Shalom rekan-rekan sepergerakan, kembali lagi di konten e-learning GMKI FEB USU. Nah, di konten e-learning kali ini dikemas dalam bentuk yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini kita langsung berbicara kepada pematerinya nih. Dan metode kali ini kita menggunakan metode podcast. Untuk itu, materi e-learning kita kali ini berbicara mengenai metodologi berpikir, atau secara ringkasnya adalah bagaimana cara kita mengelola pikiran kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, pemateri kali ini yaitu kami mengundang Bang Frans. Halo Bang Frans. Halo. Bagaimana kabarnya Bang? Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik Bang. Nah, berbicara mengenai metodologi berpikir nih Bang. Kadang kita dibuat bingung mengenai pengertian metodologi berpikir. Apakah ini bagaimana cara kita membentuk mindset ataukah bagaimana kita berpikir secara logis dan ilmiah nih Bang. Nah, dari Bang Frans sendiri kira-kira apa sih sebenarnya pengertian dari berpikir metodologis ini Bang? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya berpikir metodologis ini kan dua kata ya, berpikir, satu lagi metodologis. Kalau berpikir itu kan proses mental ya, bagaimana kita mengaitkan ide atau pengetahuan yang sudah kita punya sebelumnya untuk menjawab sesuatu. Nah, metodologis ini kan artinya bersifat metode, berarti ada pendekatan. Nah, kalau ngomongin metode berarti ada urutan, sistematis. Jadi kalau digabung, berpikir metodologis adalah bagaimana kita menggunakan proses berpikir kita dengan sistematis, teratur, pendekatan nanti ilmiah, dan itu memang sesuatu yang harusnya disiplin. Karena kalau kita ingin memiliki skill berpikir metodologis yang mumpuni, sebaiknya itu dimulai dilatih sejak dini. Karena kan mungkin selama ini pendekatan kita berpikir itu acak ya, atau mungkin sederhananya suka-suka. Nah, kalau kita mau lebih kepada yang namanya bersifat ilmiah, berpikir metodologis ini sangat membantu untuk mendapatkan sebuah jawaban yang lebih akurat, objektif, berdasarkan pendekatan ilmiah. Ya. Terus tadi Abang ada singgung mengenai urutan. Nah, kira-kira apa aja sebenarnya urutan untuk kita berpikir secara metodologis ini Bang? Ya, kalau kita mau bandingkan ke penelitian, pastinya lah ya, itu sudah banyak sekali urutan-urutan dalam penelitian. Dan penelitian itu juga sebenarnya menerapkan berpikir metodologis. Nah, untuk bisa memiliki kemampuan berpikir metodologis yang teratur, ya, sistematis dan juga disiplin ini, kita membutuhkan 3 skill berpikir yang lebih sederhana lagi ya, mungkin anaknya lah kita bilang gitu ya, yaitu berpikir analisis, berpikir sintetis, dan ketiga berpikir sistematis. Nah, artinya analisis apa? Bagaimana kita bisa, nah misalnya gini lah, tugas kuliah ya, kamu disuruh dosen, coba analisis ini dong, masalah ini apa? Artinya sebenarnya kita di situ diminta untuk melihat secara keseluruhan apa nih masalahnya. Nah, kalau kita misalnya pecah jadi perintilan sederhana, bisa saja dari sebuah kasus itu ada 3 masalah besar. Ya, lalu kita mau sebenarnya menentukan jawabannya itu di mana. Nah, disitulah sebenarnya skill analisis diperlukan. Nah, kalau sintetis itu kebalikannya. Ya, misalnya seolah kayak tadi analisis itu ada nasi goreng ya. Kalau kita minta analisis dong nasi goreng ini apa aja komponennya. Nah, kan kita cari tahu ya dari rasanya, dari teksturnya, dari komponennya. Nah, kalau sintetis kebalikannya. Ya, ini ada bawang, ada beras, ada cabai gitu ya. Bagaimana nih? Kamu kan lapar nih. Ya, kamu mau buat apa nih dari bahan-bahan yang ada? Akhirnya kamu sintesis ya menjadi sebuah nasi goreng. Gitu juga kalau misalnya kita temukan sebuah permasalahan, ya ada nanti ide-ide di sekitar kita yang bisa kita pakai untuk menjawab masalah tersebut, untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau berpikir sistematis itu merupakan gabungan dari analitik dan juga sintetis tadi. Dan dalam dunia penelitian, berpikir analitis, berpikir sintetis itu sangat diperlukan. Ya, jadi sistematis di sini bicara soal bagaimana kamu melihat, misalnya dalam skripsi ya, itu kan kalau kita menganalisis sebuah masalah, itu di bab 1 ya. Di bab 1 itu kita berceritakan secara umum kan, apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, dan teorinya bilang seperti ini, kok beda ya. Nah, kan kita pengen cari jawaban, kenapa ini bisa beda. Nah, disitulah kemampuan berpikir metodologis terpakai, di mana anaknya yaitu analitis, sintetis, dan sistematis itu sangat terpakai, hingga nanti pembahasan sampai kesimpulan, semua sangat melatih bagaimana kita berpikir metodologis.
Oh, berarti analisis itu mulai dari general kita pecah ke yang kecil-kecil, Benar sekali. permasalahannya, baru yang dari yang kecil-kecil tadi kita sintesis, Yes. sintesis masuk ke permasalahan secara umumnya. seperti Benar itu ya, sekali, Bang. yes. Terus mengenai jenis-jenis berpikir nih Bang, ternyata ada jenis-jenis berpikir itu ya Bang. Mungkin selama ini kita berpikir ya sekedar berpikir gitu, absurd lah dibilang. Tapi ternyata jenis-jenis berpikir itu ada. Apa aja sebenarnya jenis-jenis berpikir itu Bang? Ya, sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenis berpikir gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kaitkan juga dengan materi kita berpikir metodologis ya. Yang pertama itu berpikir teologis. Ya, mungkin ketepatan karena kita juga berkaitan dengan spiritual ya, keagamaan gitu, organisasi yang pemuda berdasarkan iman Kristen. Ada banyak hal sebenarnya di muka bumi ini kalau kita pikirkan, ini kenapa ya bisa terjadi pada saya? Mungkin dibilang mukjizat gitu ya. Dan itu kan berdasarkan pendekatan iman. Kadang kalau kita berpikir secara logika gitu, itu kok bisa terjadi ya? Semuanya kebetulan ini, pasti kebetulan. Tapi kalau kita udah beriman, enggak, ada campur tangan Tuhan. Nah, disitulah berpikir teologis dalam meresponi sesuatu yang terjadi pada diri kita secara spiritual. Nah, berikutnya ada berpikir secara filosofis. Nah, sebenarnya orang-orang yang berpikir secara filosofis ini kan artinya dia mencari makna akan segala sesuatu. Nah, bukan berarti dia berpikir filosofis itu anti dengan pendekatan ilmiah ya, enggak gitu. Tapi lebih dari sekedar pendekatan ilmiah, dia mencari jawaban apa makna dari segala sesuatu. Nah, kadang itu juga terdengar subjektif ya. Nah, tapi kan bapak-bapak filsafat sudah mengeluarkan filosofis mereka yang bisa kita jadikan pegangan juga untuk meresponi segala sesuatu yang ada yang terjadi di muka bumi ini. Misalnya seperti ini, cogito ergo sum ya. Saya berpikir maka saya ada gitu. Nah, coba pikirin deh itu, apa maknanya ya? Saya berpikir maka saya ada. Nah, itu kan mengajak kita untuk melihat ya, aku dengan keberadaanku, dengan fungsi yang ada di sini di kepala ya, kognitif bahasa lainnya pikiran, pemahaman, kesadaran gitu ya. Apa ya? Kenapa ya? Gitu. Kenapa aku ada di muka bumi? Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya perlu ditanyakan juga ya, berpikir filosofis, karena pasti ada makna akan dari segala sesuatu. Berikutnya adalah berpikir semakin mengarah nih ke pendekatan metodologis tadi ilmiah ya, berpikir logis. Nah, artinya berpikir logis ini ya mungkin sederhananya kalau orang-orang kita selalu ngomong ya sama teman ya, nggak logis lah pernyataanmu. Masa sih tiba-tiba 2 gelas ini bisa menyatu di depan mata kita, nggak logis. Nah, artinya logis ini masuk akal gitu ya, bisa diterima secara pikiran kita, common sense ya, akal sehat aja lah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada berpikir ilmiah. Nah, di sini berpikir ilmiah menggabungkan berpikir logis tadi dikaitkan dengan data empiris. Jadi kita ngomong bukan hanya pakai logika aja, tapi juga ada data. Nah, data ini bisa kita dapatkan dengan banyak cara di lapangan kan gitu ya. Kita mungkin kalau belajar metodologi penelitian pasti tahu adalah interview, ada kuesioner gitu ya. Dan kalau kita mau kaitkan dengan organisasi kita, sedangkan kegiatan podcast seperti ini aja kita bisa evaluasi ya, ini berjalan dengan baik atau enggak ya. Nah, gimana tuh supaya bisa menjawab pertanyaan itu ya, lihat videonya gitu ya, kemudian evaluasi durasinya. Nah, itu kan ngumpulin data ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu jauh memanfaatkan berpikir secara ilmiah ini ke hal-hal yang mungkin saat ini kan kayak COVID-19, sederhana aja yang di depan mata kita bisa pakai berpikir ilmiah gitu. Nah, itu aja jenis-jenis berpikir yang bisa saya sampaikan dikaitkan dengan berpikir metodologis. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita berpikir, kita sudah menggunakan jenis-jenis berpikir tadi, misalnya kayak berpikir teologis, berpikir filosofis tanpa kita sadari gitu ya, Bang. Iya, apalagi kalau misalnya kita banyak baca, ya suka membaca, suka refleksi gitu. Terus tadi mengenai pendekatan dari berpikir metodologis. Di sini ada pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Mungkin Abang bisa jelasin dari yang non ilmiah, Bang. Iya. Itu gimana? Ya, manusia ini kan penasaran selalu ya, ingin mencari tahu kalau ada masalah, kenapa bisa terjadi. Nah, kalau pendekatan non ilmiah, ya artinya dia menjawab segala sesuatu itu bisa dibilang tidak berbasis bukti ya, bisa berupa opini aja, jadi subjektivitasnya sangat tinggi ya. Kalau pendekatan ilmiah,
namanya juga udah ilmiah, berarti ada tata caranya untuk menjawab sebuah masalah atau mencari tahu sebuah solusi. Nah, contohnya misalnya gini ya, saya sakit perut udah 2 hari gitu ya, sakit perut nih diare gitu ya. Lalu kalau pendekatan non ilmiahnya gimana tuh Bang? Ya, kalau ada orang-orang yang menggunakan pendekatan non ilmiah, dia akan jawab gini, aduh udah 2 hari nih pasti kena santet nih gitu ya. Ya itu mungkin yang dramatisirnya gitu. Tapi itu kan nggak berbasis bukti gitu ya. Nah kalau pendekatan ilmiah dia akan cari tahu gimana, ke dokter dulu. Saya bukan dokter, saya nggak bisa nangani nih. Ayo ke dokter. Lalu berikutnya apa untuk mencari jawaban? Bisa aja tes darah. Dan dokter sendiri sudah punya cara-cara untuk mencek apa diagnosa penyakit seseorang kan gitu. Nah seperti itulah contoh sederhananya bagaimana kita menggunakan pendekatan ilmiah dan non ilmiah gitu. Apa yang membedakan dua-duanya? Ya, sistematika, data, bukti, dan objektivitas gitu. Kalau tadi pendekatan non ilmiah itu adalah pendekatan yang mungkin dibilang abstrak gitu lah ya Bang, hanya menerka-nerka gitu. Nah, menerka-nerka asumsi. Iya, nah, asumsi, itu dia. berbentuk asumsi. Benar sekali. Terus kalau mengenai pendekatan ilmiah, karena kan kita kebetulan ini adalah mahasiswa gitu kan Bang, dan pendekatan ilmiah ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang kita peroleh. Nah itu gimana mengenai penjelasannya gitu Bang? Iya, jadi gini, langsung aja mungkin kita aplikatif ya. Kalau kita ini kan orang-orang yang dikatakan agent of change ya, berarti kalau udah seorang mahasiswa agent of change terdidik di kampus besar bagus, usia juga sudah 20-an ya. Ya, memang secara gini neurologinya gitu, otak depan kita ini yang berfungsi untuk berpikir rasional, mengambil keputusan itu matangnya usia 25 tahun loh. Gitu. Tapi nggak masalah, dari sekarang justru itu semua dididik anak-anak dari kecil. Kita ajaklah mereka untuk berpikir kritis. Bagaimana caranya? Sederhananya gimana? Ajak aja anak-anak kecil itu untuk menjawab misalnya gini pertanyaan. Apa yang dilakukan adik hari ini? Coba cerita. Apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Bagus nggak itu? Itu ngajak dia untuk berpikir loh. Nah mungkin hal yang bisa kita cegah supaya nanti seorang anak itu tumbuh dewasa, dia bukan jadi orang yang manut-manut aja dan percaya hoax gitu ya. Memang dari sejak dini perlu dilatih untuk berpikir kritis. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita organisasi mahasiswa gitu ya, sangat penting sekali kalau kita belajar di kampus itu metodologi penelitian. Itu akan sangat membantu kamu memahami bahwa aku dengan keberadaanku, pengetahuanku, hati-hati loh, kadang kejebak yang namanya self-center ya. Artinya pendapatku, ya opiniku itu harus kalian dengar. Karena itulah yang benar, kebenaran sejati. Karena setelah aku renung-renungkan, padahal kan belum tentu kan gitu ya. Nah makanya sangat penting sekali kalau nanti kamu ya dihadirkan sebuah masalah gitu. Gimana ya cara aku menjawabnya gitu. Identifikasi dulu sebenarnya apa masalahnya. Identifikasi. Ya. Kedua, kemudian kamu rumuskan masalahnya apa. Nah, rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan, misalnya gini ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang tidak mau memakai masker? Nah, itu rumusan masalah. Karena apa? Saya hanya mau tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang nggak mau pakai masker. Ya, karena masalah COVID ini banyak sekali. Jadi saya harus batasi. Saya harus rumuskan. Nah, dengan rumusan masalah tadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi orang tidak mau memakai masker, pendekatannya adalah bisa kuantitatif. Aku kirim kuesioner ya ke orang-orang gitu ya. Sebenarnya detail sekali, tapi saya kasih tahu sederhananya aja ya. Kasih kuesioner kepada semua orang yang bisa kamu dapat datanya gitu ya. Atau kalau pendekatan kualitatif, kamu interview. Bisa juga fokus group discussion. Ayo saya kumpulin nih ya. Gitu. Kenapa sih Bapak Ibu nggak mau pakai masker? Nah itu kan bisa nanti ya FGD itu brainstorming apa ide-ide dari mereka. Nah dari data-data ini kamu lihat gitu ya. Apa tendensinya? Kamu analisis kan. Disitulah berpikir analisis tadi muncul gitu ya. Nah jadi sistematika kamu melihat si A bilang ini, si B bilang ini. Apa kesamaannya ya? Apa kesamaannya? Jangan nanti. Makanya saya bilang ini perlu disiplin ya. Banyak baca, mau ambil waktu untuk diam dan menganalisis data. Ya, lalu nanti kamu bahas, kamu kaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.
sejalan nggak ya gitu ya. Karena bisa aja beda temuan kamu dengan temuan orang-orang gitu ya. Nah, bukan berarti kamu salah, dia benar, enggak. Karena sumber data juga mempengaruhi kan hasilnya nanti. Nah, setelah kamu bahas, kamu analisis, lalu kamu akhirnya sampai pada kesimpulan. Dari kesimpulan inilah sebenarnya kamu buat aja sebuah kalimat, bisa paragraf tapi ringkas, padat, jelas. Itu sebenarnya yang menjadi jawaban akhir. Oh, ternyata dari responden diketahui sebagian besar, kita bilang aja kuantitatif ya, 87% tidak menggunakan masker karena mereka tidak percaya bahwa COVID ini mempengaruhi mereka atau dapat menyebabkan mereka sakit. Dan itu bisa sebuah jawaban yang berbasis bukti ilmiah. Kamu udah lakukan itu penelitian. Tapi kalau ada teman kamu datang, dia pendekatan non ilmiah. Nggak percaya aku penelitian itu yang benar itu. Aku tanya temanku satu orang, ya, dia nggak pakai masker. Kenapa? Nggak ada uang dia untuk beli masker. Terus kalau kita orang terdidik gitu ya, atau orang-orang yang sudah belajar metode penelitian, mana yang kita percaya? Satu orang kamu interview ya dengan cara metode kamu non ilmiah, atau dengan kita yang sudah melakukan pendekatan ilmiah yang sistematis berbasis data, analisis sampai kesimpulan yang hati-hati kita lakukan gitu, seperti itu. Tadi udah Abang jelasin mengenai pendekatan ilmiah dan non ilmiah gitu. Nah, dari analisis berpikir ilmiah dan non ilmiah ini, Bang, kira-kira tadi perbedaannya sudah ada Abang jelaskan kalau misalnya ilmiah ini tersistematis, kita menggunakan data gitu. Nah, dari beberapa penjelasan yang udah Abang jelasin nih, kayaknya kurang asik kalau nggak ada studi kasusnya nih, Bang. Bisa nggak sih Abang kasih satu contoh gitu mengenai analisis dari metodologi berpikir ini, Bang? Ya, boleh sekali. Nah, kita lihat ya satu kasus nih ya, saya bacain ya. Nah, teman-teman juga yang menonton ini bisa melakukan identifikasi. Jadi yang setelah saya baca nanti kasus ini, saya minta teman-teman bisa mengidentifikasi setidaknya satu aja identifikasi masalah. Ya, artinya dari cerita itu yang panjang kali lebar ya, apa sebenarnya masalah yang ada. Dan itu kita butuh satu kalimat ya, ringkas, jelas, padat. Nah, itu aja. Oke, saya bacain ya. Dewasa ini marak sekali kasus-kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Berita tentang pemerkosaan disiarkan hampir setiap hari di televisi nasional. Yang lebih miris lagi adalah adanya seorang anak yang menjadi korban pelecehan oleh bapaknya sendiri. Fenomena apakah ini? Orang tua yang seharusnya menjaga malah menghancurkan masa depan cerah anaknya. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali. Hampir setiap hari kita mendengarnya seakan sudah menjadi konsumsi publik. Banyak yang mengecam dan mengutuk perbuatan tersebut, namun sepertinya tindakan seperti itu saja tidak cukup. Karena nyatanya kasus serupa terus bermunculan. Yang lebih menggegerkan lagi adalah berita tentang pemerkosaan yang dilakukan 5 bocah SD terhadap teman sebayanya. Korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur. Bagaimana mungkin bocah yang seharusnya masih polos bisa berpikiran ke arah itu? Salah satu yang menyebabkan itu adalah mudahnya mereka mengakses konten yang tidak senonoh, baik itu di internet maupun acara TV. Tentu ini menjadi PR besar bagi pemerintah dan juga orang tua untuk terus selalu menjaga dan memberikan pemahaman agama sedari kecil kepada anak-anaknya. Nah, itu kasus yang kita hadapi dan kita dengar barusan gitu ya. Teman-teman juga mungkin baca kasusnya. Nah, sekarang saya tanya, kamu deh gitu ya. Coba sebutkan satu identifikasi masalah yang kamu lihat dari kasus tadi. Kalau menurutku yang dari kasus yang sudah Abang bacakan tadi juga tertulis sebenarnya kalau misalnya kayak ternyata permasalahannya ada juga di orang tua gitu. Kalau kurangnya perhatian dari orang tua, juga perhatian dari pemerintah mengenai terhadap perlindungan anak ini gitu. Ya, ada menarik ya kata-kata kamu tertulis. Nah, itu dia. Orang yang berpikir ilmiah ya atau metodologis ya, dia tidak akan berasumsi. Dia akan mengambil data apa yang ada di tertulis. Ya, dia tidak akan mencampur-campurkan dengan asumsi pribadi. Memang tertulis bahwa kurangnya perhatian orang tua dan pemerintah terhadap anak. Ya, terbukti secara eksplisit atau implisit bagaimana
orang tua yang seharusnya bisa ya mengelola misalnya penggunaan gadget ataupun jam nonton TV gitu ya, ataupun edukasi nantinya ke edukasi kesehatan reproduksi gitu ya, itu kan sangat penting sekali. Nah, jadi kamu sudah menerapkan yang namanya berpikir metodologis, bahwa segala sesuatu saya mau responi itu berbasis data. Seperti itu, bagus sekali ya. Dan salah satu juga identifikasi masalah dari kasus tadi adalah satu, maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak di bawah umur. Dan itu semua tertulis tadi kan? Iya, 5 tahun, kelas 5 SD gitu ya, masih bocah, sudah melakukan hubungan yang sebenarnya itu kan benar-benar sakit ya, tidak layak ya. Tapi memang dikaitkan dengan identifikasi masalah berikutnya, kurangnya perhatian orang tua. Nah, jadi kita lihat ya, dari sebuah kasus, kita jangan beranggapan bahwa kasus itu cuma ini aja nih ya gitu. No, gitu, banyak ya bisa kita lihat. Itulah gunanya kenapa di interview, cari tahu pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga data kita gitu ya, kesimpulan kita nanti bukan kesimpulan yang sepihak semata gitu ya. Jadi sangat penting sekali berpikir metodologis dan disiplin. Artinya latihan terus, banyak baca, banyak diskusi gitu kan. Dan terjun ke lapangan, mencoba mencari datanya langsung, lalu di kamar atau ruang kerja kamu mencoba untuk membahas, kaitkan dengan teori yang dulu-dulu gitu, lalu kamu ambil kesimpulan. Berarti ternyata berpikir metodologis ini juga memiliki banyak sekali manfaat ya Bang. Banyak sekali. Kayak kasus ini lah, mungkin kalau kita menganggap kasusnya nggak penting gitu, jadi kita termakan hoax, termakan hal-hal yang nggak benar sebenarnya. Benar sekali ya. Jadi dengan kita mampu menganalisis, mengkritisi suatu permasalahan melalui cara kita berpikir metodologis ini, itu membantu kita untuk membedah suatu masalah yang ada kita hadapi. Iya, dan menemukan solusi dan jawaban yang tepat gitu ya. Juga untuk menutup perdiskusian kita nih Bang, jadi apa sebenarnya kesimpulan dari Abang mengenai penjelasan yang sudah Abang jelaskan tadi? Oke, kesimpulan yang bisa teman-teman ambil ya gitu ya. Berpikir metodologis itu, ingat ya, beberapa kata kuncinya: terukur, teratur, sistematis, dan disiplin. Nah, jadi dari semua materi yang ada tadi, saya menantang teman-teman untuk dapat mengaplikasikan 4 hal ini ketika kamu menemukan sebuah masalah atau pengen menemukan sebuah jawaban, ya. Dan sangat penting sekali untuk mulai dari detik ini meresponi segala sesuatu itu berbasis evidence, berbasis data, berbasis bukti, supaya kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana yang meresponi segala sesuatunya itu hanya berbasis asumsi, opini belaka gitu ya. Saya nggak bilang bahwa opini itu nggak penting ya, tapi kita mau segala satu pendekatan itu ilmiah. Oke. Yes, ya, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah dikatakan Bang Frans tadi, ada 4 yang harus kita pegang untuk bagaimana kita berpikir metodologis. Yang pertama tadi ada terukur, yang kedua teratur, dan yang ketiga sistematis. Yang keempat yang paling penting adalah disiplin. Karena berpikir metodologis ini sebenarnya harus dilatih ya Bang, dilatih terus-menerus. Ya. Jadi demikianlah podcast kita pada hari ini. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Frans yang sudah menyediakan waktunya untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada kami mengenai materi metodologi berpikir ini. Sukses terus karirnya Bang sebagai dosen, sebagai peneliti dan konselor untuk korban HIV dan narkoba. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan konten e-learning kali ini, dan ditunggu konten e-learning selanjutnya. Akhir kata, tinggi iman kita, tinggi ilmu kita, tinggi pengabdian kita, ut omnes unum sin. Shalom.